Karena politik itu singkatan, Tresya. Singkatan apa, Kang? Nempok jelema leutik. Nempok jelema Kata politik. Alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Bandung sebagai wakil bupati mendampingi Pak Dadang Supriyatna. Mohon. Ya, saya pun tetap ingin menjadi diri saya. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Uyos dibukanya ya. Kita sudah swab ya tadi kita ya. Sudah menjaga protokol kesehatan dengan ketat, iya teh, terus jarak oke insya Allah aman ya Kang ya. Insya Allah. Tetapi jarak aman tidak berarti menjauhkan obrolan kita. Betul sekali. Obrolan kita akan deepnya Kang ya. Pokoknya mas saya bingah pisan. Mohon ngawangkong pisan mendalam terkait naon terkait Kang Sahrul, sanes terkait Resi ya. Yang jelas kita harus ya membudayakan bahasa Sunda. Leres pisan. Pami sanes urang sahade nu mulai budaya Sunda teh manya bule gitunya kan. Kang Sahrul kumaha ayeuna teh damang alhamdulillah Tresya reueus pisan. Kang Sahrul tiasa sumping di ieu patempatan program Nyimangle. Kantenan baraya Nyimangle oge ieu kasumpingan hiji narasumber anu luar biasa. Panginten sababaraha waktu kapengker. Panginten nuju Tresya SD lanya ngefans pisan ka Kang Sahrul ieu teh. Ayeuna langsung ngefans Tresya teh Kang. Pasti karena saya dulu punya jin. Ya. Ayeuna gaduh jin naon teh? Panginten jinna gaduh jin istri oge. Mohon, Kang Sahrul ayeuna kegiatan kumaha ya? Pasti selain menjadi politisi, pengusaha, masih menjadi entertainer. Ya, saya sampai kapanpun sebetulnya tetap akan menjadi seorang entertainer. Mohon. Karena saya senang menghibur orang. Terus kalau sekarang judul-judulnya teh saya sebagai apa, saya ingin menjalankan peran bagian dari masyarakat, tiasa memberikan manfaat tak eta. Mohon. Seperti sekarang ketika saya berada di pemerintahan, alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Bandung sebagai wakil bupati mendampingi Pak Dadang Supriyatna. Mohon. Ya, saya pun tetap ingin menjadi diri saya. Mohon. Artinya saya juga ingin sebuah tatanan pemerintahan yang tidak terlalu kaku. Terus juga kita tetap ya sedikit banyaknya saya ingin memberikan warna lah gitu, dengan tetap menjadi diri saya supaya saya tidak merasa saya menjadi orang lain gitu sebetulnya. Karena memang pemerintahan itu adalah merupakan representatif dari satu daerah itu mau dibawa kemana. Dan kalau misalnya bicara kenyataan Kabupaten Bandung, ya punten ya bilih abi lepatnya. Mohon. Masyarakat Kabupaten Bandung itu begitu kreatif. Kreatif pisan ya. Apapun bisa menjadi produk. Kuliner banyak, ya. Terus ya ibaratnya begini, nggak ada pemerintahan kita harus hari rup masyarakat Kabupaten Bandung mah. Mohon. Nah ini bagaimana penguatan ini yang bisa mengakomodir kepentingan semua pihak. Komodei warga Kabupaten Bandung anu tos kreatif, anu tos istilahna kaya ku sumber daya manusia dan sumber daya alam na oge ditunjang ku pemerintahan anu main support gitunya Kang Sahrulnya. Anu langkung sae lah. Anu kapungkur tos sae, nah enak kedah langkung sae. Ayeuna kedah. Tah ieu Tresya teh salaku orang Sunda meni reueus pisan Kang Sahrul teh pami Tresya tinggal di Wikipedia. Tos mas seniman, entrepreneur, terus ayeuna politisi, kantos henteu di Sunda wae, di tanah Sunda wae. Menasional gitunya. Ayeuna reueus pisan Tresya margi akang tos janten istilahna entertainer anu populer pisan tapi kersa istilahna ningal sudut pandang rakyat Kabupaten Bandung hoyong istilahnya meluruskan benang kusut gitunya Kang ya. Mohon, saya ingin menjadi bagian dari itu. Karena politik itu singkatan, Tresya. Singkatan apa Kang? Nempok jelema leutik. Nempok jelema leutik. Kata politik. Ya. Mohon. Sanes politik. Ya. Kamu politik. Nipu jelema leutik. Kamu politik. Ya sanes. Kamu politik Kang. Nah, kita berangkat dari situ dan pengalaman saya ketika berada di ya ayeuna mah bisnis umroh teh nuju nyungsep ya intinya terus terang saja ya saya ketika menjadi humas di asosiasi travel ya sampai sekarang masih sebetulnya cuma saya nggak aktif. Saya begitu kecewa sebetulnya saat itu kita tidak diakomodir oleh pemerintah pusat terhadap
kebijakan yang bisa mengamankan dan melindungi masyarakat. Ya, ketika itu ada sebuah travel, saya nggak perlu sebutin namanya, yang menjual harga yang tidak masuk akal, harga murah sekali, ya. Terus jamaahnya banyak. Kacida mirahna gitu. Kacida mirahna. Ya, prinsip ekonomi yang murah itu adalah masyarakat suka. Padahal masyarakat tidak tahu bahwa itu tuh tidak masuk akal untuk membentuk harga seperti itu. Jadi kita perjuangkan ke DPR RI untuk bagaimana aturan itu bisa dibuat harga minimum. Mohon. Tapi tidak mendapatkan hasil. Itu beberapa bulan sebelum kasus itu meledak. Ya. Dan pada akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat. Sepertosna abdi rada uning eta travel nanu mana mari booming ya seperti gitu. Da tos aya first travel tos gitu lah. Terus kedah dinit ya, iya editor kedah dinit ya. Ya sampai akhirnya masyarakat yang harus menerima kerugian ya, itu fantastis jumlah kerugiannya dan dari situ sebetulnya. Jadi saya tuh sebetulnya bagian dari masyarakat yang apolitis, yang saburu teuing politik-politik teu ngarti lah urang mah. Pokoknya mah kita mah berbisnis saja, abi kapungkur syuting, nyanyi, naon gitu. Saya tidak mau masuk ke situ. Tapi ketika saya mendapatkan satu pengalaman itu, rasanya kita harus menjadi bagian dari regulasi. Dan kalau misalnya saya bisa masuk ke situ, apapun bentuknya, ya mudah-mudahan jadi ya ladang ibadah juga gitu buat kita kan. Nah pada akhirnya Allah menakdirkan saya sampai ke Kabupaten Bandung dan saya berpikir, ini mungkin jawabannya. Itu saya kesini ya dijalani dan alhamdulillah diamanahi pas saya dan Pak Dadang Supriyatna berada di kepemimpinan Kabupaten Bandung. Sekarang kita sedang diuji dengan apapun semua tergerus dengan COVID-19. Ya mohon doanya semoga bisa melewati ini dengan baik. Mohon insya Allah mudah-mudahan ketika kita memiliki niat baik, insya Allah kapayuna oge, urang nanaon hasilna oge itu hasil terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala nya. Mohon ya Kang. Eta terkait nyarioskeun salah sahiji usaha anu diri ini mah ya anu geulis mah beureun diijabah nya amin ya Allah. Amin komo doa baraya mangle sadayananya margi baraya mangle teh nu galelis nu karasep Z generation generasi milenial. Tah eta nyarioskeun salah sahiji usaha anu dilakoni ku Kang Sahrul. Abdi ge gaduh pengalaman Kang Sahrul. Margi nyarios nu tadi travel anu ku akang dicarioskeun abdi mah teu nyarioskeun ya. Da atos. Abdi teh hampir eta teh Kang nya hampir tapi alhamdulillahna rerencangan mah komo mohon eta saur teh mirah dan lain sebagainya gitu nya. Abdi alhamdulillah kloter terakhir anu salamet gitu ya Kang nya setelah abdi teh tos teu saralamet ya sadayana. Eta alhamdulillah. Terus abdi ninggal perjuangan Kang Sahrul ti alit teh mulai berkarir di Tarik Suara, dugi ka sinetron, ayeuna alhamdulillah tos hoyong ngamajengkeun Kabupaten Bandung gitu. Panginten kumaha sih awalna akang teh tiasa ujug-ujug jadi politisi gitu. Iya, jadi ya ti alit sarasna mah abi teh ya ingin mencoba berbagai hal lah gitu ya. Ya terutama suka misalnya dengan tantangan baru gitu kumaha Kang? Iya mungkin ya, dan memang dari kecil saya senang sekali dengan dunia panggung gitu ya, dari mulai SD juga suka ikut 17 Agustusan. Terus kalau upacara bendera kalau tidak bawa teks Pancasila, baca Undang-Undang Dasar, jadi dirigen, jadi segala rupa kedah dipayun. Senang saya tampil. Banci kontes gitu ya. Tah eta, tiap 17 Agustus, pokoknya nama abdi kedah aya. Mohon. Harus saya MC-nya. Nah, dari situ terus berkembang, terus kemudian ikut kompetisi nyanyi ya sebetulnya awalnya. Sampai pas lulus SMA ikutan Lomba Asia Bagus ya, sampai ke Singapura. Terus berkecimpung dan masuk dunia entertain. Jadi di dunia sinetron lah yang membesarkan saya. Sinetron pertama naon tah Kang? Sinetron pertama itu
judulnya Emosi. Oh, emosi ya? Bener-bener bikin emosi eta mah. Nah, emosi. Jantan abi jantan figuran. Kuliah tos babak belur ketinggalan. Mohon. Oh, nuju masa di bangku kuliah eta teh. Bangku kuliah. Masya Allah, jantan eta teh leres-leres jantan emosi pisannya judulnya. Emosi. Jantan kantos jantan figuran. Kantos. Oke. Jadi produksi Asabelina Film. Jadi Adi Surya Abdi Meriam Belina waktu itu tahun tahun 1995. Mohon, 85 Abdi sudah lahir 3 tahun. Oh, 3 tahun. Sampai 3 tahun. Akang mah tas berkarir berarti nya, tapi masih awet anom pisan katinggalna. Jantan aura artisnya baraya mangle masih kelihatan banget ini. Ari kapungkur Abdi artis, penyanyi, main sinetron. Ai nama artisna benten. Aratel Bitis. Mana bete Arageng Bitis. Aratel. Kadang sok hayang nyarek we gitu. Ke anak buah teh. Ya, ini adalah apa ya? Adaptasi lah. Adaptasi dari kegiatan yang sekarang ini ya sudah saya pilih gitu ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon janten eta teh akang betul-betul dari nol, mulai ayeuna penginten dari karir keartisan, karir pengusaha, sareng karir politisi teh sekarang kan udah di puncak karir apa masih gimana sih kalau kita baru lihat? Mulai ya tuh. Oh, baru mulai ya. Kita lihat puncaknya seperti apa. Iya keneh borojol. Baru aja. Nembe borojol. Mohon. Tapi saya ya pada akhirnya ya menikmati ya dengan mungkin prosesnya yang saya awalnya mungkin belum terlalu memahami. Terus kemudian bagaimana saya harus bersikap dengan ternyata yang saya alami ini tidak sesederhana yang saya bayangkan masuk di dunia pemerintahan yang begitu kompleks, yang kalau di perusahaan itu misalnya direktur, wakil direktur, terus ada manajer-manajer gitu ya. Saya pikir bupati, wakil bupati, terus manajernya adalah kadis-kadis gitu ya, kepala dinas. Tapi kan di sini sangat kompleks. Ada partai, ada ormas, ada macam-macam lah ya. Ya saya harus bisa masuk, melebur untuk kemudian nanti secara kedepannya saya harus bisa menunjukkan bahwa saya maunya seperti ini gitu. Ya artinya ini proses adaptasi dulu lah gitu, saat ini. Jantan pami Tresya tinggal mah karir akang di entertain atau napi di dunia keartisan tuh kan tos ngalamin di masa puncak kejayaan di artis. Sementara ini sepertos apa ya? Silang mulai ya satu di tahap karir artis udah mulai tinggi, lalu akang juga di dunia politisi ini mulai naik lagi. Apa sih suka dukanya yang akang istilahnya adaptasi terberat ketika akang di dunia entertain ke dunia politik? Iya, jadi sebetulnya ada faktor lain juga. Jadi saya kan di kegiatan sosial kemasyarakatan, saya ada yayasan Al Hikmah di Ciawi. Yang dimana salah satu kegiatannya adalah sekolah. Karena passion saya di pariwisata, saya bikin sekolah menengah kejuruan pariwisata. Masya Allah. Kapungkur teh abdi hoyong sekolah di NHI. Tapi teka kedalkeun. Kan teu kenging ku bapa, kedahna upami telebet ka Unpad. Ka negeri harus kuliahna di Bogor. Di swasta Bogor. Di swasta Bogor. Kemampuan bapak sakieu-kieu aduh, ekonomi ini. Saya tuh tidak berbentur dengan ekonomi kan? Tersep gitu ya. Karena saya memang senang dunia hospitality, yaitu dunia pariwisata. Tapi ya sudahlah. Saya ikuti aja keinginan orang tua lah di Bogor. Tapi kabur-kaburan wae abi. Casting terus ke Jakarta. Itulah hikmahnya nurut sama orang tua, akhirnya deket dengan Jakarta. Terus kemudian ketika saya besar di dunia entertain, saya bisa bikin sekolah pariwisata, ya karena saya tidak bisa sekolah pariwisata, aing nyieun sekolah pariwisata, gitu ya. Jadi kegiatannya itu adalah santunan, kita ada binaan anak yatim, ada 80 anak ketika awal berdiri di 2003, terus kemudian sekolah, menengah kejuruan pariwisata Sagamulia. Terus kemudian KBIH, karena saya juga memulai di 2003 itu usaha di bidang travel. 2003 mulai 2003, naik. 2006 berkembang menjadi ada salah satu divisinya, yaitu travel, umroh, dan haji. Divisinya menambah. Jadi ya karena saya waktu itu berpikir saya
dunia entertain itu tidak long term. Ada saatnya yang memang saya di first line, saya pasti akan menjadi second line. Jadi saya buat usaha itu ya. Dan alhamdulillah berkembang, dan di travel itulah keluar passion saya melayani gitu ya. Saya harus bisa masuk ke isi kepala orang yang berbeda-beda dengan tingkat kepuasan orang yang berbeda-beda dari seluruh Indonesia. Jadi saya banyak belajar sekali dari bisnis yang saya geluti. Janten itu berawal dari passion Akang ya? Dari passion, terus kemudian di yayasan itu, oh ya belum selesai berarti ya. Ini tidak relate nih dengan pertanyaannya. Jadi di yayasan itu saya tuh ngerasa sudah mentok gitu ya. Kemampuan san sekieu-kieuna gitu. Terus rasanya saya ingin yang lebih berkembang. Ditambah dengan kenyataan ketika saya di bisnis, di asosiasi, apapun pasti kaitannya dengan kebijakan. Jadi ketika saya masuk di politik itu saya sebetulnya tidak nyari jabatan, saya sebetulnya agak kurang suka dengan jengkol nu gede sabarurat gitunya. Karena saya ingin apa yang bisa saya lakukan gitu. Dan rasanya saya mengkhianati kepercayaan masyarakat ketika saya tidak berkontribusi gitu. Untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Bandung. Jadi Akang merasa harus ada action anu Akang lakoni ya, istilahnya. Betul. Tidak hanya istilahnya cover hunkul margi kieu Kang. Aya satu fenomena komo nuju istilahnya pilkada, zaman-zaman pilkada ada disebutkan demam politik. Janten pami misalnya usumna pilkada, seueur para tokoh-tokoh publik, para artis anu demam politik. Jadi ujug-ujug nyalon kayak gitu. Kumaha sih Akang menghilangkan stigma sepertos gitu. Supados Akang teh teu dinilai sepertos anu ya sama aja sepertos punten. Ieu mah public figure anu istilahna teu terang panginten, teu terang politik, teu terang naon ujug-ujug nyalon atanapi politik endorsement gitu Kang, hanya istilahnya memanfaatkan momentum dan menggunakan popularitas itu untuk mendongkrak suara partai maupun si calon bupati atau wali kota atau gubernur misalnya. Seueur anu tumbang oge nya Kang ya, betul. Saya kira kalau kita mengacunya kepada situ, kepada hal itu ya, itu kita nggak akan jadi kuat ya. Jadi motivasi saya adalah untuk bagaimana saya bisa berkiprah dan bisa memberikan manfaat. Terus kemudian juga saya ingin membuktikan ya kepada masyarakat bahwa tidak semua public figure itu hanya dijadikan sebagai vote getter ya. Saya ingin menjadi ya seorang pemimpin apapun itu di masyarakat yang bisa merepresentasikan masyarakat yang berkualitas sebetulnya. Tapi memang terus terang saja saat ini memang belum teruji. Saya juga baru memulai nyuhunkeun pidoana. Ya, mudah-mudahan kapayuna abdi tiasa ngabuktoskeun, terutama ke konstituen, ke yang memilih saya. Mohon, karena itu tuh sebagai amanat ya Kang ya. Nah, anu baraya anu milih panginten, anu mempercayakan Kang Sahrul sebagai istilahnya pedoman kita untuk memperbaiki istilahnya kualitas masyarakat khususnya Kabupaten Bandung, panginten gaduh hiji kareueus nih. Margi urang teh ieu nuju diskusi di Mangle ID gitu ya di kumaha sih Akang supados Akang oge ya seorang public figure anu tos menasional henteu ngaraos izin misalnya memulai bahasa Sunda, terus tidak melupakan gitu. Kumaha ya Kang? Margi kieu pami di istilahnya di Jakarta sok aya nu izin nyari Sunda tuh atau logat Sunda ge hilangkan lah kayak gitu. Akang kumaha nerapkeun mindset gitu? Ya, balik lagi tetap menjadi diri sendiri. Kalau resan abdi urang Sunda, ya? Saya lahir dan besar di Bogor, meskipun ya jadi menyeberang ya untuk saya bisa berkiprah, tapi saya sudah memang cukup lama lah meskipun dalam kapasitas saya sebagai pemilik travel, karena ada beberapa agen saya juga di Kabupaten Bandung dan sedikit banyaknya saya paham mengenai budaya di Kabupaten Bandung. Saya merasa nyaman ya, karena ini rumah saya orang Sunda dan saya harus bisa memajukan ya orang Sunda Jawa Barat pada umumnya sebetulnya ya. Dan beberapa hal saya coba lakukan meskipun ini masih sebatas materi kampanye ketika saya mencalonkan diri ya. Dengan saya kolaborasi dengan Abil Jatnika ya, membuat lagu judulnya Bandung Priangan. Terus kemudian juga membuat
sebuah konten YouTube sarang seniman yang berasal dari Kabupaten Bandung seperti Mang Ogi SOS, terus Cooda dan lain-lain, karena memang kayaknya kita harus mencoba penetrasi ya kepada masyarakat, apa sih yang masyarakat suka. Ayeuna mah punten ya bahasa Sunda teh tos aduh. Yang orang suka tuh nu arawon gitu bahasa Sunda teh. Jadi bagaimana program sosialisasi dari pemerintahan diwakili dengan sajian sitkom yang memang sangat-sangat masyarakat suka. Ya, judul acaranya ini saya promosikan nggak apa-apa ya. Judul di YouTube-nya itu Sorabi. Sora rakyat bingung. Sora rakyat bingung udah bara ringung ayeuna teh masyarakat teh. Mohon. Ya itulah mungkin salah satu upaya saya, dan memang kalau bicara Sunda itu terlalu adaptif. Dan kalau kita balik lagi ke sekitar 10 tahunan yang lalu ya, ketika misalnya teman-teman di Padiangan Project, mohon atau Pi Project, itu bisa diterima secara nasional karena bahasa Sunda itu orang tuh seneng, orang tuh seneng gitu ya, dan lebih bisa dimengerti, lucu gitu ya. Nah saking memang bisa meleburnya itu, akhirnya juga jadi kita ikut. Jadi sebenarnya secara perlahan-lahan jadi kita tergerus ya. Ada rasa gengsi untuk menggunakan bahasa Sunda dan lain sebagainya, tapi saat ini sih kelihatannya sudah kembali ya, sudah kembali. Mudah-mudahan kita semuanya bisa semakin bangga dengan budaya lokal. Ya, Kak. Kalau bicara Kabupaten Bandung, rasa pride terhadap wilayah mereka sebagai penduduk Kabupaten Bandung ini juga saya ingin munculkan sebetulnya. Memang ayeuna fenomena kumaha sih Kang rasa pride tersebut Kang? Jadi gini, ada mungkin juga karena bisa jadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap wilayahnya. Karena ya mungkin ingin ada mall tapi can aya keneh. Ada gitu ya di Kabupaten Bandung. Di Majalaya ada tapi baru. Terus kemudian fasilitas-fasilitas mendukung ruang-ruang publik mungkin belum terakomodir untuk diadakan ya, sehingga mereka merasa rasanya akan lebih bangga, akan lebih mereka punya value di hadapan orang lain. Kami nyebatkan orang kota, orang kabupaten. Mohon jadi nyari rasanya lagi di mana di Bandung, alim disebutkan lagi di mana Kabupaten Bandung. Tah eta. Jadi ini memang harus punya satu kebijakan yang sistematis ya, kita membangun bagaimana pelestarian budaya itu juga bisa dibangun mulai dari bawah, dari desa. Terus kemudian juga saya ingin nantinya kalau pandemi ini berakhir, di komplek Pemkab itu bisa dibuat pesta rakyat. Jadi bergantian setiap kecamatan dengan database yang kita kumpulkan dari mulai sekarang untuk nantinya bisa mengerucut 5-10 produk kuliner yang kita bisa jual. Ini loh produk Kabupaten Bandung. Saat ini kan begitu banyak, tapi karena kita tidak punya identitas itunya, ya memang harus dibuat secara itu. Memang kalau dibiarkan ngaguluyur gitu mah ya sudah, akhirnya dengan sekarang Kabupaten Bandung itu yang bias dengan Kota Bandung, bias dengan Cimahi, KBB. Saya waktu pemenangan ketika di quick count itu banyak teman-teman saya di Jakarta, selamat ya jadi Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat. Barat nak, saya bilang gitu. Kabupaten Bandung unggul. Sampai saya jelaskan dia Kabupaten Bandung teh kieu indungna Bandung kieu. Oke, kalau gitu saya harus menjadi PR terbaik bagi Kabupaten Bandung. Nah, mungkin itu langkah program terpendek yang harus dijalani ya Kang ya. Jadi ada yang memang short term, ada yang long term yang memang kita harus pikirkan bersama gitu. Dan ya punten ya, kadang-kadang kalau kita bicara di pemerintahan ya tidak semua, artinya ada beberapa yang melihat hanya bagaimana yang bisa bernilai ekonomis sesaat ya, tapi tidak memikirkan strategi untuk bagaimana ke depan ya. Saya jadi ingin belajar dengan Bali yang memang dia bisa menyatukan antara budaya dan agama
sebetulnya bukan menyatukan, memang sudah dengan sendirinya karena memang budaya mereka tuh agama mereka. Kalau di Kabupaten Bandung yang notabene 98% Muslim, ya saya ingin ya sudah, ya kita Muslim. Mungkin juga ada destinasi wisata dengan masjid yang terindah gitu di Jawa Barat misalnya. Terus kemudian bagaimana secara ekonomi itu bisa mendatangkan, kita buat tempatnya orang ari calan di Tanah Abang, anu ti Majalaya, ti Soreang, anu ti Cicalengka. Kita buat wadahnya, orang-orang datang ke Kabupaten Bandung nantinya gitu. Janten destinasi belanja teh henteu kedah keluar kota, urangnya kedah reueus pangintanya janten membeli produk lokal gitu ya Kang. Karena pariwisata yang bisa juga kalau di Kabupaten Bandung itu yang berbasis potensi masyarakat sebetulnya. Seueur sih seleres nama kita anu hoyong-ki gitu teh. Mudah-mudahan sami-sami urang sami-sami rojong sasarengan gitu ya Kang. Mudah-mudahan selesai hijina. Jadi kan bentuk kolaborasi antara program-program Akang sareng program di Nyimang Leoge. Pamit resian ningal mah Akang teh janten tidak bisa dipisahkan antawis Akang, sosok Akang sebagai istilahnya orang yang selalu tampil di depan umum atau front stage, dan ketika sekarang akan menjadi politisi. Janten ini sebagai implementasi yang akan istilahnya jalani selama meniti karir di keartisan, akhirnya akan implementasikan di dunia politik. Pinter. Leres Kang. Resep ada hostnya pinter tanya. mohon leres. Terus gitu ya Kang ya. Janten panginten dalam birokrasi itu menghasilkan sebuah inovasi ya Kang ya. Anu teu istilah aduh berat ya ku istilah aturan yang misalnya punten we panginten. Iya, karena saya juga sebenarnya melihat ada kekakuan, terus kemudian bagaimana misalnya punten dalam perizinan itu dibuat jelimet atau apa. Ya kita harus open gitu. Dan saya juga sebetulnya ingin bagaimana kebijakan itu bukan top down, kumaha urang weh. Terus kumaha kudu nurut weh gitu. Tapi sekarang kan sudah begini. Masyarakat itu ingin dilibatkan gitu. Makanya saya juga ingin ada satu ruang untuk masyarakat supaya teu nambleg nanti dina sosial media abdi wae. Dina komplain lah, jalanan rusak lah, segala rupi lah gitu ya. Jadi memang kita harus terbuka, dan sistem ini nantinya yang akan terintegrasi dengan seluruh dinas-dinas yang terkait, dan ya semua harus bisa transparansi, harus bisa dinilai dan diperbaiki gitu. Mohon. Apa misalnya ningal fenomena krisis identitas salah sajinanya urang lah sebagai istilah warga Sunda. Terus tadi Akang nyarios ge budaya, margi budaya urang teh kurang ngareuskeun, kurang reus janten urang Sunda. Betul. Jadi sebetulnya gini, kalau bicara Sunda ya. Mohon. Saya tidak bilang mana yang lebih baik ya. Tapi perbedaan Jawa dan Sunda itu ketika dulu dari Hindu ke Islam, di Jawa itu ada tengah-tengah, yaitu kejawen itu. Mohon. Sehingga misalnya upami aya ruwatan, aya nu memang Jawa yang memang tidak pure Islam, itu mereka welcome, dan itu menjadi bagian dari mereka, dan itu jadi budaya. Ya. Kalau di Kabupaten Bandung yang memang Islam, ada sebetulnya pertunjukan wayang atau misalnya ada ruwatan, tapi momentumnya di mana nih, Maulid ya misalnya. Tapi kita juga nggak bisa yang kita munculkan untuk menjadi sebuah destinasi wisata misalnya kan, tapi masih ada hal-hal lain juga yang kita bisa munculkan itu. Dan saya kira yang paling penting adalah memanage ya, dari mulai database, lalu kemudian kita buat strateginya. Ya sekali lagi, budaya itu harus diperlakukan secara cerdas. Kalau memang ya apa adanya, terus jadi asal-asalan, ya akhirnya hasilnya pun asal-asalan gitu. Mohon. Tapi misalnya ningal karakter orang Sunda nih Kang ya. Aya oge pandangan bahwa orang Sunda teh panginten pami urang ningal fenomena we Kang, fenomena presiden. Salami ieu presiden teh acan aya nu orang Sunda. Bahkan melihat dari survei oge panginten ya pami urang ngabahas politik sakedik ya. Pami abdi ningal kandidat presiden di tahun 2000 periode selanjutnya, misalnya ayeuna nu rame orang Sunda panginten gubernur kita Ridwan Kamil misalnya, eta survei nanti masih di bawah Kang kayak gitu nya. Tapi akan ngelihat fenomena kumaha sih orang Sunda teh janten istilahna orang Sunda mah moal janten anu
orang nomor hiji misalnya. Ini pertanyaan ada berat ya pemirsa ya. Ini lebih filosofis. Filosofis ya. Ini baliknya lagi ke kerajaan Pajajaran, gitu. Kerajaan Mataram, kerajaan jadi orang pedar gitu kan. Kalau di Jawa teh kerajaan naon eta orang. Kalau Sriwijaya mah Sumatera. Apa? Naon ada di Jawa teh kerajaan Majapahit. Astagfirullahaladzim. Saya harus belajar sejarah lagi ini ya. Sebetulnya diajar di mana wae. Ya memang itu saya kira itu ada korelasinya dengan itu ya. Ini kan kita kan turun temurunnya, terus bagaimana kekuatannya, mungkin juga karena pengaruh itu. Tapi ini kan zaman sudah berubah dan saya kira itu semuanya lebih kepada kapasitas setiap orang sih ya. Sok atuh ngadukung Kang Emil, atuh orang Sunda ya. Giliran orang Jawa Barat itu kedah nama. Mohon. Ya. Panginten inti nama orang teh samemeh panginten ngadukung Kang Emil, ngadukung saha bupati, saha wakil bupati, saha wali kota. Panginten orang heula kedah reueus menjadi orang Sunda panginten Kang. Ayeuna panginten Z generation, generasi alpha, bahkan milenial lah, abdi ka lebetna milenial sok rada misalnya isin nyarios bahasa Sunda teh gitu lebih bahkan kita lebih bangga misalnya nyarios gue, elu walaupun itu kan bahasa tradisionalnya Jakarta kan. Sementara orang Sunda kadang ketika dulu abdi casting ya cekan ceritana cenah abdi kan sok ngaos berita gitu nya. Eta logat Sundanya tolong dihilangkan cenah gitu. Abdi teh cenah jadi kenapa sekarang kamu ngomongnya mendayu-dayu tah abdi teh ya Allah nah hanya ai orang Sunda mah dikitu gitu. Jadi abdi teh rada hoyong ngebangkitkan semangat warga Sunda supados reueus deui nyarios Sunda gitu ya. Ya memang ini tanggung jawab kita semua ya. Sebetulnya kalau kita tadi bicara lagi soal ini kenapa sih Jawa, kenapa sih Sunda, ya mudah-mudahan kita bisa menjadi generasi nih dari Jawa Barat yang berkualitas. Dari alam saja sudah terlalu memanjakan kita di Jawa Barat, ya. Karena Sunda mah diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum. Eta janten tina sayur-sayuran nu aya di pangkeureun bumi oge da tos ya samareg. Leres. Sementara anu di punten ya di daerah Jawa anu memang nu kering gitu mereka harus fight gitu. Jadi mungkin jiwa fighter ini yang ya nggak ada salahnya kita jadi terinspirasi dengan teman-teman kita yang di luar yang memang dia harus penuh dengan perjuangan untuk itu. Saya kira untuk kedepannya lagi nggak ada yang tidak mungkin. Pemimpin presiden kita dari Jawa Barat dan kita juga sudah menunjukkan seperti Kang Emil itu kan juga berkualitas ya, bisa merepresentasikan masyarakat Jawa Barat lah. Mohon panginten abdi gaduh hiji quote walaupun dalam bahasa Indonesia nggak ada yang nggak mungkin kecuali makan kepala sendiri. Iya, betul sekali. Makan kepala orang pun kita bisa. Janten orang selaku orang Sunda tiasa janten saha wae istilahnya polis seperti Kang Sahrul, artis tos dilakoni, pengusaha kita sudah tidak diragukan lagi ke panginten janten politisi walaupun Kang Sahrul tadi nyarios. Abdi mah Tresia masih istilahnya baru menetas tapi tidak ada yang nggak mungkin. Kemudian hari ya tong nyarios misalnya Kang Sahrul kapayuna kumaha program-program anu tadi eces tos di wartoskeun ka urang sadaya tiasa terrealisasi dengan baik ya Kang ya. Dan memang kita ini harus harus bisa membawa perubahan bagi lingkungan kita. Tidak harus jadi politisi sebetulnya, tapi apapun yang bisa kita lakukan. Seperti dari jantan host dia tiasa jadi host yang terbaik ya, membawa Sunda ya, merepresentasikan wanita Sunda yang lebih baik. Terus kemudian juga para generasi muda jangan hanya menjadi generasi rebahan ya. Terutama kalau dengan handphonenya menjadi netizen yang julid ya, sudah saatnya untuk bisa ya berprestasi, berkiprah dengan cara apapun. Begitu saya kira ya itulah yang harus kita miliki sehingga nanti kedepannya benar-benar ya Jabar semakin juara. Leres pisan. Ya nyarioskeun panginten per media sosialan atau napi digitalisasi. Panginten akang selama adaptasi dari dunia entertain ke dunia politik teh pasti aya pro kontranya. Leres teu Kang? Apa napi pro sadayana? Ya ada pro kontra sih. Ada pro kontra. Pami akang nyikapi hal tersebut kumaha sih Kang?
Ya, seperti yang tadi Tresya sempat sampaikan mengenai bagaimana entertainer itu yang dimanfaatkan, dan saya ingin merubah pandangan seperti itu. Terus kemudian juga banyak yang bilang ke saya, politik mah jahat, kade, seriusan gitu kan, tapi Akang nah berani gitu. Ya, itu pilihan. Pilihan ya. Walaupun ayeuna oge geningan kieu penuh dengan pressure gitu ya. Tapi ya sudah, saya jalani aja. Saya yakin sekali ketika kita bisa membuat diri kita dengan ini loh, saya maunya begini loh, walaupun saya dengan penuh hantaman, biarin aja. Jadi saya kembali lagi ya, ketika pertama kali saya belajar manajemen. Manajemen itu artinya apa sih? Memanage. Seni mengkoordinasikan, seni mengawasi, seni Leres. Soalnya kalau dengan seni teh orang jadi make hate, jadinya tidak terlalu pragmatis. Leres. Gitu. Dan memang ya ternyata memang Allah menakdirkan saya untuk berada di sini untuk membawa diri saya. Ya udah, gitu ya. Arek di kumaha urang mah tetep jadi diri urang. Gitu. Jadi itulah saya kira tantangan, karena saya suka tantangan. Hidup itu pilihan. Ketika saya pilih di sini, ya saya tetap terus akan istiqomah aja. Gitu. Mohon panginten Akang gaduh hiji motivasi panginten ka baraya mangle sadayana kumaha supados baraya mangle di tengah pandemi COVID-19 ini tidak hanya menjadi generasi rebahan dan tidak hanya menjadi pengguna media sosial yang konsumtif, artinya harus produktif juga. Panginten kumaha kangge khususnya kangge wargi Kabupaten Bandung dan umumnya kangge sadaya masyarakat Sunda dan juga Indonesia. Oke, untuk warga Kabupaten Bandung, untuk di kondisi saat ini ya, di pandemi, sing salabar. Seperti kata Presiden, sabar. Sing sabar. Tidak ada pilihan lain untuk kita untuk bisa menaati apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat. Karena memang ketika saya berada di tengah-tengah masyarakat ya dengan pendekatan persuasif ya, tentu saya juga mendengar terlebih dahulu bagaimana keadaan saat ini begitu sulit dan bagaimana kontribusi kami juga mungkin hanya segitu-gitunya yang bisa diberikan. Ya itulah dengan kebersamaan, dengan rasa kesadaran bahwa ini adalah sudah menjadi bagian yang harus kita lewati. Mudah-mudahan semuanya bisa segera ya untuk bisa melewati masa pandemi. Terus kemudian yang kedua, untuk para generasi milenial, apapun ya, bagaimanapun kita bisa tetap berkreasi. Gunakan handphone dengan kalian bisa menciptakan kreasi dan bisa mendatangkan money ya. Jadi walaupun nggak harus money oriented. Betul ya. Daripada ya itu tadi jadi netizen yang julid, mendingan ya bikin konten atau apapun lah yang bisa kita lakukan semampunya kita. Dan untuk seluruh masyarakat Jawa Barat, mudah-mudahan urang tiasa ngabajengkeun deui Jawa Barat, tiasa ngabanggakeun deui, dan kita benar-benar bisa menjadi Jabar yang juara. Seperti yang Kang Emil inginkan. Amin. Nah, mudah-mudahan ieu teh tiasa diregepkeun ku sadaya baraya mangle sadayana, khususna Nyi Mangle. Kisah dari Kang Sahrul ini tidak hanya langsung semata-mata jadi pengusaha, janten artis terkenal, atanapi janten politisi anu urang tinggal ayeuna ku kesuksesan hungkul. Janten melewati proses anu berdarah-darah, anu teu gampil oge, tapi mudah-mudahan tiasa ngamotivasi urang sadaya. Panginten Kang Sahrul ieu teh hatur nuhun pisan. Sami-sami. Kang Sahrul atas berbagi nya pengalaman, nya ilmu, panginten dan mudah-mudahan ieu tiasa ngainspirasi sareng ngamotivasi baraya mangle sadayana. Sukses ya. Harirna sagala rupina. Amin, untuk ya semuanya Allah, juga sehat barokah. Anak incu sing saroleh-sarolehah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.